Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Sahabat jalan pulang. Pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, tetapi justru dibalas dengan penolakan? Pernahkah kita datang membawa niat yang tulus, namun yang kita terima hanyalah hinaan? Jika pernah, semoga kisah yang akan kita dengarkan hari ini dapat menguatkan hati kita. Hari ini kita akan mengenang salah satu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menyentuh hati. Sebuah peristiwa yang memperlihatkan betapa besar kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang beliau kepada manusia. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami dua kehilangan yang sangat besar. Istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, telah wafat. Beliau bukan hanya seorang istri, tetapi juga sahabat, penolong, dan orang pertama yang membenarkan kerasulan Rasulullah. Tidak lama kemudian, Abu Talib, paman yang selama bertahun-tahun melindungi beliau dari gangguan kaum Quraisy, juga meninggal dunia. Dua kehilangan besar itu membuat tahun tersebut dikenal sebagai tahun kesedihan. Bagi siapapun, kehilangan orang-orang yang paling dicintai adalah ujian yang sangat berat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kesedihan menghentikan langkah dakwah beliau. Beliau tetap yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Beliau tetap percaya masih ada hati yang akan menerima kebenaran. Dengan harapan itu, Rasulullah memutuskan melakukan perjalanan menuju kota Taif. Perjalanan itu tidaklah mudah. Jalannya panjang, berbatu, dan melelahkan. Terik matahari menyertai setiap langkah. Namun di dalam hati beliau hanya ada satu harapan. Semoga ada penduduk yang mau mendengarkan ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Sesampainya di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para pemuka kota. Beliau berbicara dengan penuh kelembutan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Beliau hanya menyampaikan risalah Islam dengan kasih sayang. Namun jawaban yang beliau terima sungguh menyakitkan. Ajakan itu ditolak. Beliau dihina, beliau diejek. Bahkan para pemuka Taif memerintahkan penduduk untuk mengusir Rasulullah dari kota mereka. Anak-anak dan sebagian orang mengikuti beliau sambil melemparkan batu. Batu demi batu mengenai tubuh Rasulullah.
Kedua kaki beliau terluka hingga darah mengalir membasahi sandal yang beliau kenakan. Bayangkan sejenak, beliau datang bukan untuk mencari kekuasaan. Beliau datang bukan untuk meminta harta. Beliau datang hanya untuk menyampaikan petunjuk dari Allah agar manusia memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Namun balasan yang beliau terima justru luka, hinaan dan pengusiran. Dalam keadaan tubuh yang lemah dan penuh luka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan meninggalkan kota Taif. Beliau akhirnya berteduh di sebuah kebun di tempat yang sunyi. Itulah akan terjadi salah satu peristiwa paling mengharukan dalam sejarah Islam. Sebuah doa yang menunjukkan betapa dalam cinta Rasulullah kepada Allah. Sebuah doa yang hingga hari ini masih membuat hati kaum muslimin bergetar ketika mendengarnya. Insya Allah, kisah yang luar biasa itu akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Semoga kisah ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Sahabat jalan pulang. Mari kita lanjutkan kisah yang begitu menggetarkan hati ini. Setelah diusir dari kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tubuh yang penuh luka. Batu-batu yang dilemparkan penduduk telah melukai kedua kaki beliau hingga darah membasahi sandal yang dikenakan. Dalam keadaan lemah, beliau berteduh di sebuah kebun. Bayangkan sejenak, bila kita berada pada posisi itu, mungkin kita akan marah, kecewa, bahkan ingin membalas. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan semua itu. Beliau mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Beliau mengadukan seluruh kesedihan hanya kepada Rabb semesta alam. Dalam doa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah. Beliau memohon pertolongannya dan menunjukkan bahwa ridha Allah jauh lebih berharga daripada seluruh penderitaan yang sedang beliau alami. Tidak lama kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam bersama malaikat penjaga gunung. Mereka menyampaikan bahwa Allah mengetahui semua yang telah terjadi. Kemudian malaikat penjaga gunung berkata, apabila Rasulullah menghendaki, dua gunung yang mengapit kota Taif akan ditimpakan kepada penduduknya. Inilah saat yang sangat menentukan. Kesempatan untuk membalas telah terbuka.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta kehancuran mereka. Beliau justru berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan beriman kepadanya. Betapa luas kasih sayang Rasulullah. Tubuh beliau terluka, tetapi hati beliau tetap dipenuhi kasih. Beliau tidak melihat manusia hanya dari kesalahan mereka hari itu. Beliau melihat harapan bahwa suatu saat nanti Allah akan membuka hati mereka. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian banyak penduduk Taif menerima Islam. Mereka menjadi saudara seiman dan menyembah Allah yang Maha Esa. Harapan Rasulullah tidak pernah sia-sia. Sahabat jalan pulang. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan. Memaafkan bukan berarti kalah. Justru itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Mungkin hari ini kita sedang dihina, mungkin kita sedang diremehkan, atau mungkin kita merasa lelah karena terus berbuat baik tetapi tidak dihargai. Jangan menyerah, ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Namun beliau tetap bersabar, tetap berdoa, dan tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, lisan kita santun, serta memberikan kekuatan untuk mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga Allah meneguhkan langkah kita di jalan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.